Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bait dari matan Tuhfatul Atfal yang ke-25 ya. Di mana di dalam bait tersebut Syekh Al-Jamzuri menerangkan tentang hukum daripada lam ta'rif. Ya. Hukum lam ta'rif itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang dibaca dengan izhar ya, yaitu apabila bertemu dengan 14 huruf hijaiyah yang terkumpul dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Apabila bertemu dengan 14 huruf tersebut ya, pada kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha, ya, maka lam sukunnya atau lam ta'rif ini wajib dibaca izhar. Ya. Al-anhar, al-bab, al-huyum, ya. Al-ghaib, misalnya seperti itu. Al-Qur'an, Al-Karim, dan seterusnya. Itu hukum yang pertama. Baik, di bait yang ke-26, yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan hari ini membahas hukum yang kedua daripada hukum lam ta'rif. Syekh Al-Jamzuri menyebutkan di dalam bait ini, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, tsanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Tsanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Tsanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Tsanihima idghamuha ay al-halatu tsaniyah min halatai lam ta'rif hiya al-idgham. Keadaan yang kedua daripada keadaan lam ta'rif ya, hukum lam ta'rif adalah dibaca idgham. Idgham masih ingat ya? Secara bahasa artinya adalah melebur atau menggabung ya. Berarti lam ta'rifnya itu, lam sukunnya itu digabungkan atau dimasukkan ya, dileburkan ke dalam huruf berikutnya. Ya. Kapan terjadi? Ya. Fi arba'i wa 'ashratin aydan. Ay yakunul idghamu idza jaa ba'da lam ta'rif wahidun min arba'ati 'ashar harfan. Jadi lam ta'rif ini dibaca idgham juga terdapat pada 14 huruf juga ya. 14 huruf hijaiyah juga. Ya, salah satu daripada 14 huruf ini tentunya selain yang dibaca izhar ya. Selain daripada ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu itu kalau kita hitung kan ada 14. Sementara huruf hijaiyah ya selain alif kan totalnya ada 28. Ya, 28 dikurangi 14. Sisa 14 ya.
Jadi Masya Allah ya. Jadi untuk hukum lam ta'rif ini dia membagi huruf hijaiyah menjadi dua macam gitu ya. Ada yang dibaca idhar ya, yaitu ibri hajjaka wa khaf haqimahu, dan ada yang dibaca idgham. Itu berarti sisanya. Jadi sisa selain sisa huruf hijaiyah selain daripada ibri hajjaka wa khaf haqimahu ya. Wa ramzaha fa'i ay ihfaz ramzaha wa qad jama'aha asy-Syaikh Al-Jamzuri rahimahullahu fil bait at-tali. Jadi hafalkan juga rumusnya ya. Jadi beliau juga membuat rumus untuk huruf hijaiyah yang datang setelah lam ta'rif, di mana lam ta'rif ini dibaca idgham apabila bertemu dengan 14 huruf ini. Ya, kalau tadi yang idhar apa? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Sekarang yang dibaca idgham lam ta'rifnya apabila bertemu dengan 14 huruf ini. Ini rumusnya ada di bait yang ke-27 ya. Jadi bait 27 itu adalah rumus daripada huruf-huruf idgham ya. Di mana lam ta'rif itu diidghamkan kepadanya. Ya, apa bunyinya? Apa rumus tersebut? Itu diambil huruf yang pertama ya. Jadi rumusnya itu diambil dari huruf pertama dari setiap kata ini yang ada di dalam kalimat bait ini. Tib thumma sil ruhman tafuz bidza ni'am da'su adhanin zur syarifan bil karam. Tib thumma sil ruhman, di sini ada juga dalam manuskrip lain disebutkan ya, bukan Rahman tapi Rahiman ya. Rahman ya di sini, bukan Rahman tapi Rahman. Ada juga yang Rahiman. Jadi boleh dengan tiga kata ya. Bisa Rahman atau Rahman atau Rahiman. Ketiga-tiganya dibolehkan. Tib thumma sil Rahman, kalau di sini Rahman. Tib thumma sil Rahman tafuz bidza ni'am da'su awanin zur syarifan bil karam. Tib thumma sil Rahman atau Rahiman atau Rahman tafuz bidza ni'am da'su awanin zur syarifan lil karam. Yaitu rumus daripada lam ta'rif yang dibaca idgham. Ya, tip ya, di sini tip. Berarti diambil huruf to ya. Tip itu yang diambil itu to, huruf to masuk ya di dalam idgham lam ta'rif ini. Disebutkan ai awalu harfin min kulli kalimatin min kalimati hadzal baiti huruful idgham fil lam ta'rif. Bima'na idza jaa ba'da lam ta'rif ai harfun minal hurufit taliyah kana al-hukmu idghaman. Jadi rumus ini mengandung makna ya, bahwasanya setiap awal daripada kata yang ada dalam rumus tersebut itulah huruf yang menyebabkan lam ta'rif itu dibaca idgham. Jadi lamnya itu diidghamkan kepadanya, dileburkan kepadanya. Ya, huruf pertama di sini adalah to ya, tib. Contohnya seperti at-tammah ya. Jadi tidak dibaca al-tammah ya. Tidak boleh membaca dengan al-tammah, tapi lamnya itu dimasukkan ke to. At-tammah. Jadi lamnya hilang. Lamnya hilang, diidghamkan ya kepada to. Kemudian yang kata yang kedua adalah summa. Ya, berarti huruf apa?
huruf sa ya, huruf sa. Contohnya adalah as-samarot. As-samarot, bukan al-samarot tapi as-samarot. Lamnya langsung diidghamkan ke huruf sa. Baik, kata yang ketiga adalah sil. Berarti hurufnya sod ya. Karena yang diambil itu adalah huruf awal daripada kata ya. Setiap kata diambil huruf yang awalnya saja. Sil berarti dia huruf awalnya adalah sod ya. Contohnya seperti as-sirat ya. Contoh seperti as-sirat ya. Kemudian huruf ro ya. Rohman berarti huruf ro. Ar-Rahman. Ya. Kemudian tafuz huruf ta ya. Contoh seperti at-takatsur. At-takatsur. Ya. Kemudian dif berarti huruf dot. Contoh seperti ad-dallin. Ya. Selanjutnya adalah za. Zal ya, huruf zal. Contohnya seperti az-zakirin. Az-zakirin. Jadi bacanya bukan al-zakirin tapi az-zakirin. Kemudian contoh berikutnya adalah kata berikutnya adalah ni'am. Berarti huruf nun ya. Contohnya adalah annas. Annas bukan alnas. Ya. Tapi annas. Secara lisan pun juga lebih ringan ya dengan idgham ini. Ya. Kalau kita ucapkan alnas dengan annas, tentu lebih mudah kita mengidghamkan ya lamnya kita ke dalam nun. Annas. Karena idgham ini sebetulnya adalah untuk memudahkan pelafazan atau pengucapan ya di dalam lisan jadi ringan. Itu kegunaan daripada idgham. Ya. Kemudian kata berikutnya adalah da, berarti huruf dal ya. Seperti ad-din. Innad dina 'indallahil Islam. Ad-din. Jadi bukan al-din tapi ad-din langsung ke dal. Kata berikutnya adalah su'a ya, berarti huruf sin. Contohnya adalah as-sama ya. As-sama, as-su ya. Misalnya seperti lagi contoh lain adalah as-sayyarah ya. As-sayyi'ah. Kemudian kata berikutnya adalah dhannin. Dhannin berarti huruf dha ya. Seperti contohnya adalah al-zalimin. Al-zalimin, al-zulumat, al-zuhru ya. Al-zahir. Kata berikutnya adalah zur. Berarti huruf zai ya. Contohnya adalah az-zaitun, az-zinah. Huruf berikutnya, kata berikutnya adalah syarifan. Berarti huruf shin. Contohnya seperti asy-syams, asy-syajarah, asy-syaiton. Dan kata yang terakhir adalah lil karam. Huruf lam ya. Huruf lam contoh seperti al-lail. Al-lail. Al-lahab. Al-lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ya. Al-lahab bukan ya? Bukan ya. Contoh lain adalah selain al-lail allati ya, allati, alladzina ya.
Seperti itu. Dan biasanya untuk yang lam ta'rif yang dia diidghamkan, ya, itu dalam penulisan mushaf itu dia ada tasdidnya, ya. Di atas huruf tersebut itu diberi tasdid. Itu biasanya di mushaf demikian. Ya. Berbeda dengan yang dibaca idhar. Kalau yang dibaca idhar, dia diberi tanda sukun, ya. Diberi tanda sukun seperti ini, sukun ini yang bulatan gini, ya. Ya, jadi kalau yang ada sukunnya di huruf lam, di huruf lamnya itu diberi sukun, itu berarti dia itu dibaca idhar, ya. Kalau yang di huruf berikutnya setelah lam itu diberi tanda tasydid, lamnya tidak dikasih tanda sukun. Tapi yang dikasih tanda malah huruf berikutnya, itu berarti dia menandakan bahwa dia itu dibaca idgham. Ya. Itu untuk memudahkan, ya, di dalam saat membaca Al-Qur'an, untuk membedakan mana huruf lam ta'rif yang dibaca idgham dan mana yang dibaca idhar, yaitu yang dibaca idhar ada sukunnya, ya. Sementara yang dibaca idgham itu diberi tanda tasydid. Coba kita lihat, ya, untuk lebih yakin, ya. Kita lihat aja langsung ke mushaf Al-Qur'an untuk membuktikan apakah benar apa yang saya sampaikan. Ya, terlihat, ya, di sini, ya, di dalam screen. Terlihat mushaf atau terlihat PDF? Mushaf, Ustaz. Mushaf, ya. Ya, baik, ini. Ini contohnya pada ayat yang kedua, ya. Dzalikal kitabu. Al-kitabu. Di sini kan di lamnya itu ada tanda sukun, ya kan? Ada tanda sukun di lam itu, ya. Sementara kalau yang ini berarti dia yang dibaca idhar. Sebabnya kenapa? Karena kaf termasuk di antara huruf yang dibaca idhar, ya. Ibri hajjaka, ya, huruf kaf. Kemudian kita lihat yang dibaca dengan idgham lam ta'rif ini di sini alladzina, ya. Ini ada tasydidnya. Kemudian yang ini as-shalawat wa yuqimunas sholata, ya. As-sholata. Ini pada kata shad, huruf shad itu dia diberi tanda tasydid ini. Ya. Kemudian di sini walladzina, berarti ini juga sama, lam. Wabil akhirati. Ya, ini apa dia? Wabil akhirati. Ada sukun berarti dibaca idhar, ya. Al-muflihun. Ini juga diberi tanda sukun. Wa minan nas, ya. Ini pada nunnya ada tanda tasydidnya. Wa minan nas. Wabil yaum. Wabil yaum. Al yaum. Di lam diberi tanda sukun. Ya, itu menunjukkan bahwa lamnya itu harus dibaca idhar. Kalau ini kan lamnya tidak diberi ini, tidak diberi tanda sukun. Lamnya tidak diberi tanda apa-apa. Jadi menunjukkan lamnya tidak dibaca, ya. Lamnya itu diidghamkan ke huruf berikutnya. Kalau yang diberi tanda sukun itu artinya berarti dia dibaca, ya. Nah, itu untuk membedakan, ya, melalui mushaf Al-Qur'an. Kalau di mushaf zaman dulu tidak demikian, ada berbeda, ya, ada perbedaan. Kemudian di bait yang ke-28 disebutkan wallama lula samiha qamriyah wallama lukhra samiha syamsiyah.
Ini pun juga ada perbedaan dalam manuskripnya. Ada yang membaca walla malula, walla malula. Jadi baca demikian. Walla malula samiha qamriyah. Walla malukhra samiha syamsiyah. Ada yang baca walla malula. Walla malula. Oh, enggak. Di sini dibacanya dengan nakal aja semuanya. Meskipun ada yang membaca demikian, tapi yang tepat adalah dibacanya walla malula, ya. Walla malula samiha qamriyah, walla malukhra, walla malukhra. Perhatikan, walla malukhra. Bukan walla malukhra ya, tapi walla malukhra. Samiha syamsiyah. Bisa bedain ya? Al-lamal ukhra dengan lamal ukhra. Bisa enggak? Al-lamal ukhra dengan al-lamal ukhra. Kalau yang al-lamal ukhra itu namanya nakal. Jadi sukunya itu diganti dengan harokat sebelumnya. Ya. Sukunya ini kan sukunya ada pada huruf lam ya. Walla aslinya kan walla mal ukhra gitu ya. Walla mal ukhra. Walla mal ukhra. Jadi huruf setelahnya berarti itu kan huruf setelahnya huruf setelah lam itu hamzah ya. Hamzahnya itu dhammah di sini. Hamzahnya dhammah. Jadi lamnya itu yang tadinya sukun ya. Yang tadinya sukun itu dipindah ya. Dipindahkan ke huruf lam. Ya. Wala malukhra. Jadi seperti itu. Itu namanya nakal. Ini juga sama. Wala malula. Aslinya wala malula. Tapi dibaca nakal menjadi wala malula. Jadi huruf lamnya itu sukunnya yang aslinya kan wala mal. Ya. Wala mal. Dia dibuang sukunya. Diganti. Ya. Menjadi wala malula. Wala malula. Menjadi domah ya. Karena huruf setelahnya kan domah. Ula. Ay allamul ula allati yajibu idharuha tusammi qamariyah wa dzalika liduhuriha 'inda nutqi bil lafzi al-qamar thumma ghalabat at-tasmiyatu ala kulli ismin yumathiluhu fi dhuhuriha fi wa qila sumiyat qamariyah tashbihan lil lam ta'rif bin nujum wal huruful arba'ata asyar ibghi hajjaka wa khaf aqimahu bil qamar haitsu tadhurun atau tadharun nujumu ma'a zuhuril qamar wa sababu al-idhar at-taba'ud bainal lam wa baina aktsari hurufil lamil qamariyah makhrajan wa sifatan. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Huruf lam yang pertama itu dinamakan dengan qamariyah. Dan lam yang berikutnya dinamakan dengan syamsiyah. Ya. Kenapa dinamakan dengan qamariyah? Ya, dari kata qamar itu ya. Qamariyah itu dari kata qamar. Al-qamar itu artinya bulan. Ya. Itu dikarenakan karena ya di sini dinamakan demikian karena huruf lam ta'rif itu diumpamakan seperti bintang. Ya. Huruf lam ta'rif diumpamakan seperti bintang yang akan kelihatan ketika bulan itu muncul.
Ya. Jadi ketika bulan itu muncul, bintang itu tidak hilang, tapi dia tetap kelihatan jelas. Ya, meskipun sinarnya kalah dengan sinar bulan, tapi bintang tetap kelihatan. Ya. Nah, bulan-bulan ini diumpamakan seperti huruf yang datang setelahnya. Ya. Huruf yang datang setelahnya itu ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini diumpamakan seperti apa? Seperti bulan. Ya. Sementara lam ta'rifnya itu seperti bintang. Bintang kalau ketemu bulan, terlihat jelas atau tidak? Ya, terlihat ya. Sehingga dinamakan lam qamariyah. Seperti itu. Sedangkan yang lam yang kedua, ya. Oh ya, ini disebutkan di sini ya. Kenapa kok dibaca jelas? Itu dikarenakan karena antara lam dengan huruf-huruf ibghi hajjaka wa khafaqimahu itu huruf yang berjauhan, ya. Baik makhraj maupun sifatnya itu berjauhan. Letak makhraj lam dengan huruf-huruf setelahnya itu dia agak jauh. Misalnya ya, untuk lam dia kan ada di ujung lidah. Sementara hamzah ada di mana hamzah? Tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah ya. Ya, itu jauh berarti ya. Demikian juga sifatnya juga berjauhan, berbeda, ada perbedaan sifat. Ya. Huruf ba, lam ada di lidah sementara ba ada di bibir. Huruf ghain ada di tenggorokan ya. Huruf ha juga ada di tenggorokan. Jim dia ada di tengah lidah bukan di ujung lidah ya. Huruf kaf ada di pangkal lidah ya. Huruf waw ada di bibir, huruf kha ada di tenggorokan, ya, fa ada di bibir, ain ada di tenggorokan, dan seterusnya. Jadi intinya di sini huruf-huruf yang datang setelah huruf lam ini, kenapa dia dibaca idhar? Karena antara huruf lam dengan huruf-huruf ini yang ibghi hajjaka wa khaf maqimahu itu berjauhan makhraj dan sifatnya, ya. Sehingga dia harus diidharkan, dibaca jelas. Adapun lam yang berikutnya, lam yang kedua, dinamakan dengan lam syamsiyah. Ai allamu tsaniyah allati yajibu idghamuha tusammi syamsiyah wa dzalika li idghamiha bisyin inda nutqi bil lafzi asy-syams. Thumma ghalabat tasmiyatu ala kulli ismin bi yumathiluhu fi idghami lam ta'rif bima ba'daha. Waqila sumiyat samsiyah tasbihan lillahi ta'rif bin nujum wal huruful arba'ata asyar al madhkurah fi awali harfin min kulli kalimatin min al baiti as-sabiq bisyamsi haitsu takhtafi an-nujumu inda zuhuri syams wa sababul idghamu at-tamathulu bainal lam ta'rif wal lam wa taqarubu bainal lam ta'rif wa baqi al-hurufil lam syamsiyah makhrajan wa sifatan. Ya, artinya kurang lebih bahwa lam yang kedua yang harus diidghamkan, yang wajib diidghamkan dinamakan dengan lam syamsiyah. Ya. Dinamakan lam syamsiyah. Sebagaimana idgham lam ke dalam huruf sin asyams pada kata al-lafaz asyams. Ya, asyams. Kemudian dinamakan ini karena jadi permisalan ya. Asyams jadinya dinamakan asyamsiyah. Maka yang lain juga sama. Yang serupa juga yang selain shin seperti sod, dot, to dan sebagainya juga ikut dinamakan syamsiyah. Namun ada juga yang mengumpamakan seperti tadi ya. Jadi huruf lam itu dimisalkan seperti bintang, an-nujum itu bintang. Sedangkan huruf yang datang setelahnya
yang ada 14 tadi itu, tib thumma sil ruhman tafus dibdani'am da'su adhonin zur syarifanil karam, itu diumpamakan seperti matahari. Bintang apabila bertemu dengan matahari maka akan hilang, akan tidak terlihat, ya. Yang tampak adalah matahari, bukan bintangnya. Ya, karena itu ketika siang hari kita tidak akan melihat bintang, ya, karena cahayanya tersembunyi, hilang, ya, kalah oleh matahari. Ya, sinar matahari begitu kuat sehingga mengalahkan bintang-bintang yang ada di langit, ya, sehingga bintang-bintang yang ada di langit itu tidak terlihat. Demikian juga apabila ada huruf lam sukun datang setelahnya huruf-huruf yang serupa dengan matahari ini, ya, tib thumma sil rohman tafus dibdani'am da'su adhonin zur syarifanil karam, ini diumpamakan huruf-huruf ini huruf-huruf matahari. Karena itu apabila ada lam tampak setelahnya huruf-huruf matahari ini, ya, huruf to misalnya, ya, maka akan hilang lamnya. Yang muncul adalah mataharinya. At-Tammah. Allahus Somad. As-Somad. Ya. Bukan Al-Somad, tapi As-Somad. Ya. Kemudian sebab kenapa diidghamkan lam tarif ini ke dalam 14 huruf syamsiah ini dikarenakan karena antara lam, huruf lam dengan huruf-huruf yang datang setelahnya itu, yang dinamakan huruf syamsiah, ya, itu ada kedekatan secara makhraj, ya. Ada kedekatan secara makhraj dan juga sifatnya mirip, berdekatan sekali. Lam dengan shad misalnya, ya, itu sama-sama di ujung lidah. Lam dengan nun juga sama-sama di ujung lidah. Lam dengan to, dengan ta, dengan dal juga sama-sama di ujung lidah, ya. Ada kedekatan. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Jadi kita sampai bait ke-28, ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas bait yang ke-29, ya. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum.